أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Nur Mainah dan Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di subuh kali ini, Pak, kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memasuki tahun baru dalam Islam. Kita sudah memasuki bulan di mana kita nanti akan merenungkan tentang perjalanan hijrah Rasulullah yang begitu dahsyat. Kita sudah memasuki bulan penanda bulan mulia dari 4 bulan yang Allah turunkan. Maka patut kita syukuri dan patut kita renungkan sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, juga keluarga, istri, anak, cucu kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki materi dan sama-sama kita merenungkan sampai syuruk nanti, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama dan utama kita minta ridho Allah, karena tanpa ridho Allah tak akan bisa kita hadir di masjid ini pagi ini. Mungkin ada saudara, sahabat, teman kita yang hari ini ingin sekali sholat subuh di Nur Mainah, ingin sekali mengikuti kajian Muharram, tapi apa daya Allah belum memberikan ridhonya. Karena apa? Mungkin sakit atau mungkin punya hal kesibukan yang lainnya. Maka kita ini bersyukur karena ini ridho Allah. Dan juga Fatihah yang paling utama, Pak, ini bulan Muharram, bulan permulaan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka kita doakan mudah-mudahan ini, di hari ini, Fatihah ini Allah berikan kepada kita untuk bisa menyeluruh hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Nanti kita bahas hijrah seperti apa. Nah, itu semua kita minta kepada Allah agar diberikan kelancaran, keberkahan dan ridhonya, dan mudah-mudahan semua dikabulkan apa yang kita inginkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma taqabbal hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahman ya Rahim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini materi kita ini Muharram, pasti orang bicarakan masalah hijrah. Temanya adalah apakah di Muharram ini dosa kita yang bertambah atau ibadah dan pahala kita yang bertambah. Ya, karena begini Pak, perjalanan kita menuju Muharram itu perjalanan yang spesial. Saya pernah ceritakan ya bulan yang lalu, dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban, ke bulan Ramadan, ke bulan Syawal, ke bulan Dzulqa'dah, ke bulan Dzulhijjah, lalu sampailah ke bulan Muharram. Jadi perjalanannya itu luar biasa, di bulan-bulan itu banyak keistimewaan yang terjadi. Nah, maka mumpung masih di awal Muharram, jadi kita nih jangan sampai menyanyiakan momen yang Allah berikan. Ya, kadang Allah memberikan sayembara, kadang kita lupa. Ya, coba kalau kita dapat pengumuman, Pak, bagi warga Jalan Nur Mainah yang pada hari Minggu bisa jam 8 pagi ke kelurahan, maka akan mendapatkan sembako dari wali kota. Oh, itu pasti ngantri pada dari jam 6. Ya, karena ada hadiahnya, ada yang diimpikan, yang diharapkannya gitu. Ya, seperti di Al-Qur'an, ya, kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Wah, kita semua pasti pengen jadi umat terbaik. Seseorang itu pasti dalam karir hidupnya pengen menanjak dari SD, pengen SMP, SMP, SMA, SMA kuliah. Ada yang kerja dari dia OB, pengen jadi kepala OB, lalu naik lagi pengen jadi karyawan, naik lagi pengen jadi HRD, manajer, terus. Ya, karena itu peningkatan. Boleh nggak? Boleh. Dari lurah jadi camat, camat jadi bupati atau gubernur, naik terus. Itu adalah peningkatan karir yang dibolehkan dalam Al-Quran. Kalau Bapak mengikuti kajian saya di YouTube bulan kemarin di Masjid At-Thohir, itu judulnya tentang sah sejarah peradaban manusia, yaitu Sajarah Adam dan Hawa. Nah, itu saya bahas itu. Jadi kita manusiawi Pak, pengen punya keinginan, pengen punya hajat, ya. Jadi nggak ada, kamu mah terlalu ini banget. Ya udahlah, jalanin aja, hidup mah seperti air mengalir. Air mengalir itu maksudnya memang tawakal, kalau Allah sudah kasih ya kita terima gitu. Tapi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal, carilah, beramallah, jemputlah li dunyaka, untuk urusan duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kita hidup selamanya. Jadi kita boleh punya cita-cita, boleh kita punya keinginan, boleh kita punya harapan gitu. Rasulullah berdagang, istri Rasul juga berdagang, dalam artian dalam dagang itu ada urusan dunia ya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi ketika kita lagi ibadah, lagi ngaji, lagi sholat, jangan mikirin dunia. Kita anggap ini sholat terakhir kita anggap ini kajian terakhir kita. Saya selalu menganggap begitu Pak. Saya selalu kalau dakwah, kenapa diberi kekuatan, saya jarang tidur kalau misalkan dakwah kajian subuh. Ini saya hari ini diminta juga di Darussalam Gati Jajar, saya bilang nggak bisa, kalau minggu ketiga saya di rumah tempat tinggal saya, yaitu di Nur Mainah. Ketika kajian Pak, saya menganggap ini kajian terakhir saya. Dimanapun saya ngisi khotib, itu khotib terakhir saya. Karena nggak tahu Pak, tiba-tiba banyak yang lagi berdiri. Kemarin saya ke Purwakarta,
adik saya, anaknya tuh yang pesantren di Garut, temennya tuh naik motor tiba-tiba kecelakaan, kelempar, meninggal di tempat gitu, masih SMP. Jadi kan kita nggak tahu umur Bapak ya, makanya ini tepat 1 tahun 6 bulan Pak saya kecelakaan, tepat 1 tahun 6 bulan, hari Ahad ketiga ya, Desember. Sekarang sudah 1 tahun 6 bulan. Jadi kita nggak tahu setahun 6 bulan yang lalu apakah saya akan menyangka saya kecelakaan, ya tahu, tapi juga saya nggak pernah menyangka bakal masih ada. Jadi makanya saya selama meminta kepada Allah. Kemarin saya diminta sambutan oleh kiai di pesantren Purwakarta, sampai kiainya menangis. Kenapa? Karena saya memintanya bukan minta sembuh sekarang Pak. Saya mintanya kepada Allah, ya Allah, walaupun seumur hidup saya, sisa umur saya nggak diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala, saya masih pakai tongkat selamanya. Saya minta kepada Allah, saya diberikan kekuatan untuk terus berdakwah walaupun pakai tongkat sampai ajal menjemput saya. Itu aja doa saya. Jadi saya nggak mau lagi mikirin kemana ya tukang terapi yang bagus buat, enggak. Bagi saya banyak kisah-kisah Rasulullah dan sahabat ya, terutama di bulan Muharram itu perjuangannya berat Pak. Hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Jadi makanya kita pun lahir nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak akan bawa apa-apa. Jadi ketika kita lahir nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, maka ketika dicabut sama Allah rezeki 1 kaki kita, atau mungkin sama sekali kita nggak bisa jalan, masa kita stop urusan kita untuk bersemangat menuju ridho Allah nantinya. Makanya, dan insya Allah kan kita tahu Pak, ketika Jumatan kalau Bapak nih sholat Jumat di Nur Mainah, lewat jalan Nur Mainah, kalau bisa pulangnya lewat jalan gede. Jadi pergi dan pulang kalau bisa di jalan yang tidak sama gitu. Itu tidak ada dalil Qur'annya, tapi guru-guru kita bilang biar tapak kaki kita itu direkam selama perjalanan kita ibadah. Maka saya berdakwah memakai tongkat, buktinya masjid tetap mengundang kita. Kenapa? Karena mungkin yang mengundang juga dapat pahala berlebih Pak. Karena mengundang seorang ustadz yang perjuangan untuk menuju dakwahnya begitu luar biasa. Gitu. Saya semalam ke Purwakarta nanjak gitu, pakai tongkat. Gitu. Jadi perjuangannya luar biasa Pak dalam dakwah kita, perjuangan, dan kita ingat perjuangan Rasul. Maka kita masuk ke dalam tema pertama. Kalau kita pengen ibadah bertambah kuat maksudnya, otomatis kalau ibadah kuat, ibadah naik, dosa berkurang. Karena gini Pak, kita manusia adalah tempat salah dan dosa. Al-insan mahanul khata wa nisyan. Jadi kita jangan pernah takut, jangan pernah merasa, dosa saya banyak. Pasti Pak, dosa kita banyak. Kita manusia. Tapi yang jadi masalah dalam Al-Quran, ittabi hasanah, ittabi sayyi'ah bil hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau kita hari ini lalai kepada Allah, ikuti dengan kebaikan. Oh, saya dari mulai pagi sampai zuhur sebelum azan, kerja duniawi terus, lupa sama Allah. Pas azan zuhur, ingat buru-buru sholat. Ikuti keburukan dengan kejelekan. Kalau urusan duniawinya ibadah, kerja jadinya ibadah. Gitu. Yang melalaikan kita kepada Allah, maka kita ikutilah dengan kebaikan, dengan hasanah. Maka manusia wajar. Maka yuk sama-sama sampai suruk, mudah-mudahan materi ini bisa menambah ilmu kita tentang bulan Muharram, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Yang pertama, saya ingin memaknai Muharram itu adalah dengan asal usul dari kalimat Muharram atau hijrah. Jadi Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada jadwal kalendernya. Jadi kalender Hijriyah tanggal 1 Hijriah itu dibuat oleh Umar bin Khattab setelah 18 tahun hijrahnya Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab buka kantor, karena yang punya kantor pertama tuh Umar bin Khattab, Khalifah Umar. Lalu Umar suka menulis surat.
Ini tanggal bulan tahunnya apa? Nah, disitulah meminta saran dari sahabat. Lalu Ali bin Abi Thalib, karena beliau cerdas, Ali memberikan saran. Tentukan aja dari awal hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Ini buat renungan Kak, bulan hijrah ini. Apa sekedar tahun baru Islam, pawai obor, segala macam. Kita harus merenungi Pak. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah karena Rasul sudah melihat sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman, ini takut goyang imannya Pak. Karena saat itu luar biasa, yang namanya bulian, cacian, hinaan, bahkan mau dibunuh sahabat. Ini sangat luar biasa. Sampai adik kandungnya Umar, karena Umar saat itu sebelum hijrah itu kan Umar masih kafir Quraisy. Jadi Umar itu masuk hidayah karena adik kandungnya yang perempuan membaca Quran. Awalnya Umar mau membunuh Nabi Muhammad. Lalu tiba-tiba anak buahnya bilang, Umar mau kemana? Mau pergi membunuh Nabi Muhammad? Iya. Jangan dulu. Ini adikmu ternyata masuk golongan Nabi Muhammad. Golongan Muhammad sudah masuk Islam. Marahlah Umar. Mau disamperinlah anaknya. Tiba-tiba dia mau sampai rumah, dia dengar suara adiknya itu baca Quran. Disitulah dia dapat hidayah. Jadi begitu luar biasa masifnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu Rasulullah dan para sahabat. Maka hijrahlah. Rasulullah bilang sama sahabat, yuk kita hijrah. Jadi hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Pertama, dari kezoliman menuju cahaya, dari kegelapan menuju cahaya. Lalu yang kedua, minal jahiliyati ila siratim mustaqim. Hijrah itu. Yang kedua apa? Dari jahiliyah, tempat yang bodoh. Nih lingkungan misalkan Pak, mohon maaf ya, kita pindah rumah, ternyata lingkungan tetangga kita itu tukang main judi, mabok-mabokan. Kalau kita nggak sanggup merubah kampung itu, kita yang hijrah. Ini mohon maaf Pak, saya cerita ini, Bapak boleh tanya di kampung saya sekarang, saya tinggali, kampung sawah namanya, di Curug Cimanggis Depok. Saya hijrah itu 2017 awal Pak, dari Tanjung Priok. Kebetulan mertua saya mempunyai rezeki beli rumah. Jadi saya ini rumah keluarganya mertua Pak, yang Curug ini. Saya emang nggak punya rumah. Nah di Curug ini akhirnya rumah mertua saya beli rumah di sana. Silakan tempatin gitu. Tempatinlah di Curug. Itu pas saya nempatin di situ, ternyata Pak mohon maaf, di situ nggak ada masjid. Satu RT, kalau menurut saya RT paling banyak di Depok. Ada 600 sampai 700 keluarga. Musola ada 2, masjid nggak ada. Nah, jamaahnya di masjid 2-3 orang Pak. Masjid musola Muhajirin, musola Al Hidayah saat itu. Nah, saya kecelakaan tuh di samping musola Al Hidayah yang sudah jadi masjid di Datul Saini kita bangun. Itu 2 musola, jamaahnya 2-3 orang. Saya pindah dari Priok ke Depok, itu saya aktif di Masjid Riki Komplek Pertamina, karena rumah saya tuh di kampung di bawah. Nah, naik dikit itu Komplek Pertamina. Saya malah diminta untuk aktif di perumahan Komplek Pertamina. Saya ngajar di situ. Safina, Fikih, sama Riyadus Shalihin. Seminggu 2 kali. Tapi setelah berapa bulan kemudian barulah RT di situ berimob penasehat penyidik senior Kelapa II, Pak Panti Marantika. Beliau bilang, Ustaz, tolonglah aktif, Ustaz kan dari Priuk ke kampung sini udah tinggal hampir setahun, tapi aktifnya di komplek. Tolonglah ngajar di musola kita, sepi, nggak ada ngaji. Di musola itu cuma malam Jumat doang yasinan, nggak ada kajian, nggak ada kegiatan lain. Akhirnya saya mengabdikan dirilah di musola Al Muhajirin selama 2 tahun mengajar kitab itu tanpa dibayar. Orang nggak ada duitnya di kampung itu. Yang penting mah ngaji selama 2 tahun, saya nggak dibayar. Dan nggak apa-apa, tapi nggak ada dana, nggak usah. Yang penting pada mau ngaji. Seminggu 2 kali saya ngajar selama 2 tahun di musola Al Muhajirin dekat rumah saya. Itu mohon maaf Pak, di situ ada tempat nongkrong tiap malam orang minum. Saya tuh berapa kali awal-awal ke musola selalu dipelototin pada minum biasa. Pada akhirnya yang minum-minum itu kepala gengnya, ujung-ujungnya pas sudah bertahun-tahun
datang ke rumah saya nangis ada masalah, dan sekarang alhamdulillah jadi salah satu jamaah dan rajin ibadah. Setelah itu dibongkar. Jadi tempat kampung itu kampung pindahan dari Ciracas. Dari Ciracas pindah, ada yang mohon maaf ya, pokoknya semua bidang negatif ada di situ gitu. Berapa kali itu Brimob itu datang, polisi datang ngegerebek, ada bandar narkoba di situ, di samping rumah saya yang saya tinggalin dulu. Ya, itu tetangga saya ditangkap karena narkoba. Dia buat narkoba di situ. Ada mohon maaf geremok di situ. Tapi alhamdulillah Pak, dengan kita berdakwah di situ, buka majlis zikir di situ, alhamdulillah. Selama 2 tahun lebih. Lalu di atasnya ada musola. Jadi sekarang satu RT ada 2 masjid. Jadi Al-Muhajirin saya jadikan Jumatan, Al-Hidayah kita bangun sama Brimob, jadikan masjid Hidayatul Husaini, tempat dekat rumah saya, dan sudah jadi masjid. Jadi dulu saya megang 2 tempat, tapi karena sudah banyak ustadznya yang masuk, karena kalau dulu kan ustadznya banyak di situ, tapi musola sepi nggak ada yang aktif. Akhirnya kita bangun bersama-sama, kajian rame, setelah rame ustadznya pada mau jadi ketua, ya udah, mangga, saya ngurusin keliling Depok. Ini Pak, hijrah saya. Dari Priuk saya ke Depok, hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrahnya Rasulullah itu, hijrahnya karena ada nyawa di situ yang terancam. Ada iman yang digoda saat itu. Akhirnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sahabat tanpa bawa apa-apa. Semua harta nggak boleh dibawa. Sama penguasa jahiliyah. Silakan Muhammad, kamu mau keluar dari Mekah ke Madinah, tapi jangan bawa harta dari Mekah ini. Akhirnya hijrah Rasul ke Madinah dan ternyata sukses Pak, menyebarkan Islam di Madinah. Bahkan Rasul kembali ke Mekah dan akhirnya bisa kembali menegakkan Islam di kota Mekah. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah dibongkar semua, dibuang semua. Ini Pak. Jadi hijrah itu sekarang kan banyak nih Pak, mohon maaf ya. Sekarang banyak, saya keliling tuh masjid-masjid, ada masjid-masjid yang kalau kita bilang apa ya, teman-teman salafi lah ya. Salafi, saya beberapa hari yang lalu ngisi juga kajian di masjid salafi. Ya mereka kan ya yasinan bid'ah gitu ya. Saya ada beberapa masjid, saya bisa ngisi di sana karena saya ngobatin. Kalau saya nggak ngobatin nggak boleh ngisi di sana, karena kan saya terkenalnya Ustadz NU gitu. Nah, kenapa ada masjid yang menganggap masjidnya harus berbeda dengan masjid yang sudah ada? Ada satu pengurus, saya mau hijrah Ustadz. Ini masjid ini tadinya ada yasinan, buat apa? Nggak ada dalilnya. Mau saya rubah, nggak usah ada yasinan, tapi kajian aja malam Jumat. Saya bilang kajian bagus, tapi yasinan juga bagus, karena Quran. Kalau yang dibaca komik ya bagus, tapi yang baca Quran mau apapun suratnya, bahkan ngaji Iqra aja, Iqra alif ba ta gitu, bukan berbentuk ayat, itu dapat pahala gitu. Cuman bagi mereka hijrah itu merubah paradigma yang sudah ada, tapi bagi mereka salah. Makanya saya bilang, dan Rasul mengatakan hijrah sudah selesai di saat kita semua hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nggak ada lagi hijrah Pak. Saya pengen hijrah dari Masjidul Ma'inah ke masjid yang nggak usah ada yasinan malam Jumat. Atau saya mau pindah sholat subuh ke tempat sholat subuh yang nggak ada kunutnya, karena nggak ada dalilnya. Nah itu bukan hijrah. Sampai di Depok, di Tapos dibangun masjid Pak Ketua, namanya Masjid Al-Hijrah. Apa ngurusnya itu? Salafi Wahabi, memecah belah umat. Gitu. Nah ini makanya kita sebagai umat muslim, saya kemarin kajian di tempat masjid yang 90% salafi. Saya bilang, ayo cari persatuan, jangan perbedaan. Gitu. Cari persatuan, jangan perbedaan. Saya makanya nggak pernah ngebahas khilafiyah. Saya ngebahasnya tentang hikmah dan persatuan. Karena kalau Islam dipecah belah, yang rugi Islam sendiri, yang rugi umat Islam sendiri. Islam nggak rugi, umat Islam yang rugi. Nah makanya itu hijrah. Hijrah itu dari hal yang negatif menjadi baik. Contoh misalkan Bapak dulu sholatnya masih di rumah. Saya pengen hijrah.
sholatnya pengen di masjid. Itu hijrah, Pak. Dulu saya puasanya cuman Ramadan doang, pengen puasa Senin Kemis. Itu hijrah, Pak. Saya sudah mulai Senin Kemis nih, rutin, pengen puasa Daud. Puasa Daud ya Pak ya, puasa Daud, bukan sholat Daud. Nggak ada. Kalau puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Kalau sholat Daud sehari sholat sehari enggak ada tuh sholat Daud. Itu jadi dari hal yang negatif menjadi baik. Misalkan tiap subuh kita bawa duit 5.000 perak, masukin kotak amal, tiap subuh kita istiqomah. Saya pengen lah di bulan Muharram itu naik jadi 10.000. Itu hijrah. Jadi hijrah itu pertama perubahan dari hal negatif ke positif. Yang kedua, kenaikan taraf dalam kita beribadah. Itu hijrah. Yang tadinya kita punya teman 1-2 orang, sekarang nambah teman kita ajak lagi, yuk ngaji yuk setiap subuh minggu ketiga di Nur Mainah, kita ajak teman kita. Itulah hijrah. Jadi hijrah itu esensinya itu. Banyaklah kandungan hikmah dari perjalanan hijrah. Ada pemuda yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak, bukan karena ingin mengikuti hijrahnya Rasul, ada. Tapi dia karena seorang perempuan yang dicintainya ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka si pemuda ini ikut pindah ke Madinah karena perempuan yang dicintainya pindah. Sahabat cerita sama Rasul, ya Rasul, ada seorang pemuda, dia hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena pemudi yang dicintainya hijrah. Apa kata Rasulullah? Nah, keluarlah hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab niat yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Fa innama hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Kalau dia niatnya ke hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dia hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan dapat itu, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Jadi misalkan kita aktif ikut kajian, ya kan gitu tuh sekarang kajian-kajian hijrah, dia ikut kajian karena ada jamaah laki, jamaah perempuan, lalu dicomblangin sama ustadznya nikah. Dia kajian untuk mencari jodoh, dapat pahala, dia dapat perempuan karena dia niatnya cari jodoh, gitu. Baik ya baik kalau dia niatnya untuk ibadah rumah tangga, nggak salah. Tapi kita niat apapun karena Allah dan Rasulnya, ya hati-hati Pak. Itu yang pertama, sejarah hijrah. Yang kedua, kita mesti paham agar kita apa Pak? Agar kita memanfaatkan bulan Muharram ini menjadi bulan terbaik buat kita. Contohnya bulan Muharram, wabil khusus 10 Muharram, hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ini adalah hari yang istimewa Pak. Bayangkan saking istimewanya, sampai-sampai para nabi dapat satu kebaikan hadiah dari Allah itu di tanggal 10 Muharram. Nabi Adam ketika terusir dari surga karena mengambil buah khuldi, diajak oleh istrinya Siti Hawa, ambil itu, saya bahas tuh di kajian saya di At-Thohir, judulnya sah. Jadi nggak ada dunia kalau nggak ada sah. Kan nggak ada tuh pernikahan anaknya Pak Haji Maulana kemarin, yang ditunggu sama orang apa? Kalimat sah, ya Pak ya. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin, dibayar tunai, sah, kan itu. Nah, tanpa ada sah, tidak ada pernikahan. Tanpa ada pernikahan tidak akan ada keturunan. Walaupun ada juga sih tanpa pernikahan keturunan ya Pak ya. Tapi kan itu yang di luar jalur. Maka sumber kehidupan manusia adalah kalimat sah. Apa sah itu? Pertama adalah sejarah. S-nya itu sejarah. Artinya manusia harus mengingat sejarah. Perjuangan pahlawan kita, perjuangan orang tua kakek moyang kita. Lalu S-nya juga adalah sajaroh. Sajaroh artinya pohon huldi. Tanpa ada pohon huldi, Nabi Adam tidak terusir dari surga.
Tanpa terusir dari surga nggak akan ada kehidupan peradaban manusia. Gitu. Jadi S-nya sejarah dan sajaroh. A-nya itu apa? Adam. Adam itu artinya kosong. Jadi manusia pertama kalinya kosong di bumi, nggak ada manusia. Dan Adam, manusia pertama, kita nih Adam, artinya kosong dalam artian kita nih laki-laki kalau nggak ada perempuan kosong. Makanya diciptakan Hawa. Hawa itu bagi Adam adalah perempuan yang menemaninya dari tulang rusuk sebelah kiri. Tapi bagi setiap laki-laki, Hawa itu adalah rasa. Artinya rasa. Laki-laki tanpa rasa, manusia tanpa punya rasa, Pak. Mohon maaf. Orang-orang ODGJ itu ya jalan. Itu dia kemana-mana makan dari tempat sampah, apa. Dia mah nggak jijik. Karena nggak ada rasa dia. Jadi dia ya ngapain aja juga nggak pakai perasaan gitu. Lapar ya diambil. Dia pengen ngerokok ada puntung di jalan diambil. Karena nggak ada rasa, nggak ada perasaan. Tapi kalau sudah ada perasaan, nah ada Hawa, maka Adam akan sempurna, akan menjadi sah, akan menjadi peradaban manusia. Tapi kalau Hawa disertai nafsu, nah itu hati-hati. Hawa itu yang sesuatu yang lazim dan umum boleh dilakukan. Yang seperti tadi mau jadi lurah dari camat, dari lurah menjadi camat, camat menjadi bupati. Itu adalah Hawa, rasa. Kita mau lapar, kita mau makan, itu Hawa, Pak. Tapi kalau udah pakai nafsu, nah pengen makannya pakai ini, pakai itu, nah itu nafsu. Hawa kalau dibarengi dengan nafsu, maka ini akan menjadi buruk. Nah inilah sejarah manusia. Nah maka Nabi Adam terusir tuh dari surga. Berapa tahun? 40 tahun, Pak, baru ketemu sama istrinya. Dengan kalimat doa. Nih amalan pertama agar pahala kita terus bertambah di bulan Muharram dan seterusnya adalah amalan istighfar. Karena Nabi Adam diampuni oleh Allah dosanya karena Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon khuldi. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dekati terus. Akhirnya dia makan buah khuldi sama istrinya, terusir dari surga. Nah disitulah Nabi Adam membaca doa. Yuk sama-sama Pak, biar lebih berkah doa Nabi Adam. Saya yakin pasti tahu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita kuat di subuh kali ini. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam berzikir kalimat istighfar ini, Pak. Ini kalimat istighfar sama dengan astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad sehari nggak putus 100 baca istighfar. Nih amalan pertama di bulan Muharram agar pahala terus bertambah, dosa terus berkurang adalah dengan istighfar. Bapak dikasih amalan sama orang tua, sama guru, banyak sekali amalan-amalan. Tapi yang paling utama apa? Amalan sederhana tapi luar biasa dalamnya adalah istighfar. Nabi Adam 40 tahun diterima dengan bacaan istighfar. Saya dulu kayaknya pernah cerita di sini. Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal pernah dimimpikan oleh Allah untuk hijrah dari kota Baghdad ke kota Busra. Dimimpikan. Lalu dia pergi dari Baghdad ke Busra jalan kaki. Sampai Busra capek mau istirahat di masjid. Tiba-tiba di masjid ada marbotnya melarang Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur di masjid. Lalu ketika di teras pun dilarang. Lewatlah tukang kue. Lalu tukang kue nanya, kenapa Pak Marbot? Ini ada musafir mau tidur di masjid, saya larang. Akhirnya ajak sama tukang kue pakai gerobak keliling tidur di rumahnya. Nggak tahu tuh tukang kue ini Imam Ahmad bin Hambal, padahal Imam Ahmad bin Hambal ulama besar. Tapi dia tahu siapa
Imam Ahmad bin Hambal, tapi dia nggak tahu wajahnya. Nginep lah di rumah si tukang kue, nginep makan di situ. Akhirnya besoknya ngobrol, Mamang nih kalau bahasa kita ya, Mamang nih saya lihat orang sederhana, jualan kue tiap hari kemana-mana. Paling untungnya berapa sih? Tapi kok kelihatannya Mamang ini hidupnya bahagia terus. Anak-anak soleh, soleha, istri juga soleha. Kata tukang kuenya apa? Saya udah 30 tahun dagang kue. Dan semua yang saya minta dikabul sama Allah. Semua yang saya minta. Istri soleha dikabul. Anak-anak soleh-soleha dikabul. Walaupun uang saya pas-pasan. Ya tukang kue berapa sih Pak? Saya punya kenalan Pak. Waktu kecil saya langganan somai di Tanjung Priok yang gerobak yang pakai sepeda. Si Amang ini tiap saya kecil tuh enak somainya. Saya udah punya anak. Saya ke sono masih jualan somai Pak. Mamang dari saya kecil jualan somai istiqomah. Mamang punya anak berapa Mang? 3. Terus anak Mamang sekarang udah kerja, udah alhamdulillah 3-3-nya di kementerian. Tuh Pak, tukang somai. Punya anak 3 dari somai keliling pakai sepeda. Anaknya 3 di kementerian. Pertama Kementerian Dalam Negeri, 2 Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Koperasi. Tempat saya dakwah nanti saya kajian hari Selasa depan, tanggal 30 Juni diminta lagi kajian di Kementerian Koperasi Jakarta. Wih hebat Mang, saya bilang. Anak 3-3-nya di kementerian. Iya. Kerja apa Mang? Jualan somai. Jadi 3-3-nya jualan somai di kementerian Pak. Saya kalau Kementerian Koperasi saya suka jajan tuh. Kalau habis Jumatan dagangan ada di Kementerian Koperasi, khusus Jumatan doang ya. Ya ternyata tukang somai ini anak-anaknya di kementerian dagang semua, dagang somai. Gitu. Tapi apa? Berkah Pak. Saya beberapa minggu yang lalu habis Jumatan di Masjid Perumahan Mutiara Cimanggis diminta nyariatin usahanya seorang Habib namanya Habib Syahroni, itu di dimsum di Pondok Duta. Saya syariatin, saya isi bannernya, saya pasang, saya temenin sono. Tiba-tiba ada tukang somai lewat, saya ngobrol, saya panggil, saya kan doyan somai itu. Mang, dagang somai udah lama, 35 tahun. Sama nih sama tukang gerobak ini, 30 tahunan. Dia dari Bekasi Timur pindah ke Depok. Anaknya 5, alhamdulillah yang 3 sudah berkeluarga, 2 masih sekolah, dan 5-5-nya sekolah Pak. Tukang somai, pakai saya kasih uang lebih, saya kasih minyak urut, seneng banget ya. Sekarang lagi habis minyak urut Pak, belum bikin lagi, ntar lah kalau ada nanti kita bikin lagi. Itu Pak. Makasih Imam Ahmad bin Hambal bingung nih tukang kue berapa sih pendapatannya, tapi kok di rumahnya Imam Ahmad ini dijamu Pak, dan betah di rumahnya gitu. Apa katanya? Rahasianya selama 30 tahun lebih saya mendawamkan istighfar. Enggak panjang amalannya Pak, cuman istighfar. Enggak surat 40 baca 100 kali, enggak. Cuman astagfirullahaladzim ba'da sholat fardu minimal 3 kali. Tapi kalau pengen ikutin Rasulullah sehari 100 kali. Enggak usah harus ba'da sholat Pak. Kita lagi ngelamun, lagi diem, astagfirullahaladzim. Ngelihat istri lagi masak, baunya kayaknya nggak enak, astagfirullahaladzim. Gitu Pak. Ngelihat HP kita tiba-tiba di tangan istri, astagfirullahaladzim, takut ketahuan kan. Itu istighfar aja Pak. Banyak istighfar. Istighfar itu luar biasa, bukan hanya kita mohon maaf Pak, tapi diijabah doa kita. Nih tukang kue bilang 30 tahun dia amalin istighfar, diijabah semua permintaannya. Kecuali 1 dia bilang. Penasaran tuh Imam Ahmad bin Hambal. Apa tuh 1 yang gak diijabah? Saya selama 30 tahun zikir istighfar, semua dikabulkan Allah. Kecuali 1, saya pengen bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan. Ternyata Imam Ahmad dimimpikan sama Allah, digerakkan hatinya dari Baghdad ke Busra jalan kaki untuk menerima doa istighfarnya tukang kue ini. Imam Ahmad jalan kaki itu Pak. Bukan hanya bertemu, dia makan, dia tidur, dia ngobrol di rumah tukang kue. Bayangin Pak. Tuh.
Kalau Bapak pengen rumahnya diinepin sama Habib Rizik, nah baca istighfar. Gitu. Istighfar, ini perbanyak istighfar. Nabi Adam diampuni dengan bacaan istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, amalan apa yang mesti kita pakai di bulan Muharram? Amalan dan renungan dari kisah Nabi Ayub. Jadi Nabi yang ditolong sama Allah di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram banyak, Pak. Nabi Nuh diselamatkan kapalnya itu berlabuh itu di tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan setelah dimakan itu di bulan Muharram, dan seluruhnya spesifik ulama mengatakan di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, lalu baca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, maka api menjadi dingin, lebih dingin daripada es. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram, diselamatkan oleh Allah. Walaupun Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali, anak dari Nabi Muhammad, dari cucu dari Nabi Muhammad, meninggal pun pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada kejadian sedihnya juga. Dan yang satu lagi, amalan terakhir adalah amalan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah penyakitnya 18 tahun, Pak. Ini yang membuat saya merenung, ya Allah, saya baru 1 tahun lebih, tepatnya sekarang 1,5 tahun, tapi masih bisa dakwah. Nabi Ayub, Pak, 18 tahun, dari ujung rambut sampai ujung kaki keluar kotoran, nanah berbau, Pak. Bergerak aja sakit, bergerak, Pak. Saya sekarang kemana-mana udah coba pakai motor, Pak. Pertama budget, ya. Kalau kedua apa? Kedua mau ngelatih kaki. Kalau kemana-mana dekat-dekat masih pakai mobil, nggak gerak-gerak kaki kita, dibonceng. Tapi alhamdulillah saya diantar sama Kang Beni. Beliau mengantar saya ke Purwakarta minggu yang lalu, mobilnya dipakai juga. Ya dari saya pesan mobil akhirnya jadi saudara. Itu wasilah itu. Jadi Nabi Ayub 18 tahun habis, Pak. Istrinya meninggalkan dia. Istrinya nggak kuat dengan ujian dari Allah, meninggalkan dia. Anak-anaknya meninggal dunia. Udah gitu seluruh pertaniannya, sawahnya habis terbakar, gudangnya habis terbakar. 18 tahun. Minta sembuh nggak Nabi Ayub, Pak? Enggak. Nabi Ayub nggak minta sembuh, Pak. Kenapa Nabi Ayub doanya dicantumkan oleh Allah di Al-Quran? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini Pak, doanya tuh, zikirnya tuh. Ya. Jadi doanya Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur, itu doanya, zikirnya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tuh 18 tahun sakit, habis, nggak minta sembuh sama Allah. Beliau akhirnya berdoa minta sembuh. Karena apa? Karena ibadahnya sudah mulai terganggu karena penyakitnya. Ketika mau sholat terganggu, Pak, sakit gerakannya. Makanya saya pribadi, Pak, nggak tahu, dikasih Allah kalau mau ceramah, walaupun nggak tidur, walaupun habis jalan nih bengkak kaki, habis saya urut, tapi ketika mau kajian, mau dakwah, itu Allah kasih keringanan tuh kaki, Pak, kuat. Ya bukti Idul Fitri saya di sini berdiri 40 menit kuat. Idul Adha di Beji, Masjid Nurul lupa lagi saya, Nurul Huda, itu sama, berdiri juga 40 menit kuat, dikasih kuat. Tapi kalau hari-hari biasa nggak berdakwah, jangankan 40 menit, Pak, saya berdiri mau ke kamar mandi, dari duduk aja sakitnya luar biasa. Tapi ketika berdakwah itu hilang, nggak ada sakit. Makanya saya nggak minta sembuh, saya minta ya Allah kuatkan, sehatkan ketika saya mau berdakwah walaupun pakai tongkat. Kalau Nabi Ayub sudah mengganggu ibadahnya, Pak. Ketika Nabi Ayub berzikir aja sakit di dadanya karena penyakitnya itu. Bayangkan, Pak, jangankan bergerak Nabi Ayub, mau zikir kepada Allah,
mau zikir sakit, mau zikir subhanallah, subhanallah. Tenggorokan ini kan banyak kotorannya juga dari ujung rambut, ujung kepala sampai baju kaki. Jadi nanah keluar di sini, akhirnya sakit tuh. Mau zikir sakit. Maka Nabi Ayub minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kesembuhan agar ibadahku tidak terganggu oleh penyakitku. Coba. Jadi kalau bapak, ini istri saya 2 hari ini kena diare kan. Ternyata ke Purwakarta, adik saya perempuan dua-duanya kena diare, sama. Baru 2 hari. Terus istrinya Kiai Asep, bunyai cucu, habis ceramah kemarin tuh gantiin Ustadz Jerry Sulaiman di Purwakarta, itu juga kena diare. Akhirnya istri saya dikasih obat. Ya, itu kena diare baru 2 hari dikasih obat buat berhentiin diare kan gitu Pak ya. Kalau diare dia dikasih diapet biar berhenti. Kalau saya Pak dikasih diare sama Allah, saya biarin Pak. Ya tapi minum yang banyak biar nggak dehidrasi, biar keluar dulu kotorannya, penyakitnya gitu. Ini kita baru dikasih pusing 1 jam, mana Paramik, mana Panadol, ya mau berobat langsung. Udah nikmatin dulu Pak. Makanya ketika saya kecelakaan tuh, Pak Ustadz, ayo mau ke rumah sakit nggak? Nanti kita dari PKS waktu itu, dari PKS akan membuat bantuan Ustadz biar Ustadz ditanganin gratis di rumah sakit. Enggak. Menikmati aja dulu Pak. Nabi Ayub memakai kalimat doa karena sudah merenggut ibadahnya dengan penyakit. Dan yang terakhir, seorang perempuan dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia punya penyakit ayan Pak. Bapak tahu kalau penyakit ayan, epilepsi, itu kalau lagi datang ayannya, itu kita bergerak-gerak yang ayan itu Pak, nggak sadar Pak. Nah, ada seorang perempuan di zaman Rasul penyakit ayan. Lalu bilang sama Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan saya kepada Allah agar ayan saya sembuh, kata si perempuan itu. Apa kata Rasulullah? Bu, ketika ibu menderita ayan, datang ayan itu, maka ibu dihapus dosa-dosa ibu oleh Allah, kata Rasulullah. Akhirnya si perempuan itu bilang, kalau gitu ya Rasul, jangan doakan saya sembuh, karena selama saya ayan, saya berarti kan disayang Allah, diampuni. Tapi tolong doakan saya ketika ayannya datang, aurat saya tidak tersingkap. Ini ada dikisahkan di hadis sahih di Riyadhus Shalihin. Jadi ketika ayan itu kan auratnya kesingkap. Saya pernah ngobatin Pak, perempuan itu dari pagi kesurupan sampai tengah malam. Itu wakil RT-nya nyari saya ternyata lagi di masjid di komplek Pertamina, lagi ngobatin. Akhirnya dapat tadi, udah kiai ustadz datang berkali-kali, nggak ada sembuh-sembuhnya tuh perempuan. Wah, nangis teriak-teriak, nyopotin baju apa segala macam gitu. Akhirnya saya datang tuh, nggak nyampe 5 menit Pak, alhamdulillah. Ya udah kecapean, saya bilang dari pagi saya nggak datang juga sembuh sendiri kayaknya. Udah kecapean, bukan karena zikir kita. Untung aja saya malamnya datang. Coba kalau saya paginya masih semangat teriak-teriak kan gitu. Jadi penyakit Pak itu mengganggu ibadah, itulah kita minta. Saya minta ya Allah ketika saya dalam berdakwah, ya Allah lancarkan, kuatin ya Allah biar kuat. 38 kali saya Ramadan bisa ngisi kajian, bisa ngisi ceramah. Ya, dan inilah doa dari kekuatan. Maka inilah Pak, perbanyak istighfar, dan yang kedua perbanyak berzikir. Alhamdulillah, karena suara piring sudah mulai berbunyi. Saya sengaja juga Pak, memang saya mau kajian Ustadz Yasin di sini, saya kosongkan perut ya. Jadi saya terakhir makan di Purwakarta Pak, bener terakhir makan di Purwakarta ya karena saya langsung pulang ke sini. Jadi kita sama-sama sholat suruh dulu, kita langsung lanjut makan, tapi biar berkah kita doa dulu biar Allah mengabulkan segala macam yang kita hajatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wasayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kita bertemu di bulan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.